risiko. Ada riwayat hipertensi pada keluarga, mulai gejala pada usia 25 sampai 45 tahun. Mengkonsumsi obat kortikosteroid, konsumsi garam berlebih, karena garam itu retensi cairan, wanita hamil, riwayat penyakit dan gaya hidup. Selanjutnya, penanganan hipertensi, melebarkan penampang pembuluh darah. Kita ada produknya, kita bahas nanti. Menurunkan TBW, tekanan body water atau peningkatan cairan di dalam darah. Yang terakhir dari sama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya Pak, jantung. Nah, di jantung sekarang. Jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Ingat, koroner itu dekingnya pembuluh darah. Jadi rajanya pembuluh darah itu koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang timbul dari penyempitan pembuluh darah koroner pada jantung yang mengakibatkan darah terhambat mencapai jaringan-jaringan jantung sehingga jaringan tersebut mati atau nekrosis. Jadi ini jantung, ini ada pembuluh darah di jantung, ini pembuluh darah. Pembuluh darah ini ketutup, tersumbat, otomatis aliran darah tidak akan nyampe. Nah, darah ini pusat transportasi. Kalau pusat transportasi ininya mogok, berarti nutrisi, asupan makanan, oksigen sebagainya tidak nyampe. Akhirnya kalau nggak nyampe, sel jantung ini nggak makan. Kalau nggak makan, otomatis mati dia. Nah, itu harus diperbaiki. Berarti blood pit kita itu harus benar-benar primadona, karena ini berhubungan dengan darah sekali lagi. Nah, ini tanda-tanda serangan jantung, angina pectoris, dada serangan sebelah kiri. Ya, selanjutnya. Ya, ini potensi gangguan, jadi obesitas, kolesterol tinggi, pola makan berlemak, riwayat hipertensi, olahraga kurang, riwayat keturunan, kebiasaan merokok. Selanjutnya, pencegahannya itu melancarkan peredaran darah dengan antikoagulan. Ya, kita punya produknya juga di sini. Menurunkan kadar kolesterol, kita juga punya produknya. Menurunkan tekanan darah ke tingkat normal. Selanjutnya, pengobatan penyakit jantung, mengurangi ketegangan otot jantung dengan istirahat dan obat penenang. Selain kita punya produk-produk herbal untuk penyakit-penyakit tersebut, tetapi kita punya alat terapi, ya. Tetap luar dalamnya diterapi. Di stroke, selanjutnya. Penyakit stroke, apa itu penyakit stroke? Stroke adalah kerusakan hebat pada sebagian otak yang disebabkan karena tidak mendapat aliran darah oleh karena sumbatan pada pembuluh darah atau karena pecahnya pembuluh darah. Kita udah tadi pas praktek, jadi hipertensi itu lihat kejadiannya. Kalau dia dan lagi aktivitas berarti pecah pembuluh darah, kalau bangun tidur berarti penyumbatan. Itu aja teman-teman. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nih, potensi serangan stroke, penderita hipertensi menahun, hati-hati. Selain stroke, dia kena gagal ginjal juga ya kalau hipertensi. Kolesterol, gula tinggi, ya, trigliserid tinggi. Jadi gini, 3 serangkai ini. Gula, kolesterol, trigliserid. Ini 3 serangkai ini. Kalau gula, kolesterol, trigliserid ini tinggi, darah jadi pekat. Kalau darah jadi pekat, otomatis jantung kerjanya akan ekstra, jadi hipertensi. Ketika jantung ini memompa ekstra yang paling tinggi, oksigen yang dibutuhkan buat otak. Kalau otak ini iskemik atau kekurangan oksigen, otomatis rusak jaringan otak menjadi stroke. Jadi itu, padahal teman-teman kalau bisa mempresentasikan blood pit ini bagus banget untuk darah, ya. Ya, kurang tidur, tidak pernah olahraga karena faktor keturunan juga. Pencegahan menurunkan tekanan darah dan dengan obat anti hipertensi kalau di dokter, ya. Kalau kita ada produk herbalnya mencegah penggumpalan darah, ya. Selanjutnya menjaga elastisitas pembuluh darah. Bagaimana mengelastistaskan pembuluh darah? Ya olahraga. Semakin lentur badan kita, semakin elastis pembuluh darah kita. Jadi harus lenturkan, ya. Nah, jadi teman-teman health motivator atau trainer di WIN ini harus bisa olahraga. Jadi bisa melatih olahraga. Kan saya lihat kan kalau di statusnya senang ya, ada nyanyi-nyanyi, joget-joget kan ya, keren banget ya, jadi sehat. Stroke, ya pengobatan meregenerasi sel-sel otak dan pembuluh darah. Nggak mungkin bisa regenerasi kalau nutrisinya nggak kuat, kalau herbalnya nggak kuat. Menghentikan peredaran darah, pembuluh darah yang pecah, menghilangkan
bekuan darah dari darah yang menyebar, ya, menurunkan tekanan darah dan melancarkan sirkulasi darah. Jadi intinya perbaiki kualitas darah untuk meregenerasi sel-sel darah di otak. Ini stroke, kita lihat lagi selanjutnya. Hipertensi, selanjutnya. Nih, pengertian hipertensi adalah suatu proses peradangan pada jaringan hati. Ini hepatitis, ya. Hepatitis adalah suatu proses peradangan pada jaringan hati secara populer dikenal dengan istilah penyakit hati, sakit liver atau sakit kuning. Kenapa saya bahas tentang hepatitis, teman-teman? Karena teman-teman harus tahu bahwa penyakit hepatitis itu penyakit menular, ya, penyakit menular. Hati-hati, ya. Selanjutnya, ini liver menyimpan berbagai bentuk glukosa, vitamin B12 dan zat besi, penyediaan tenaga, zat gula dan protein, pengeluaran hormon-hormon, pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol pihak empedu, penyaring dan pembuang bahan-bahan beracun di dalam darah. Nah, itulah kerjanya si liver tuh banyak dibanding jantung, hanya mompa. Ginjal itu hanya hormon, beberapa hormon, dan plus dia ngebuang sisa buangan yang dalam tubuh, ya. Selanjutnya, jadi penyebab hepatitis ada virus A sampai G saat ini, ya, bakteri, parasit, obat-obatan, tubal kimia, dan alkohol. Selanjutnya, gejalanya masa tunas yaitu masa inkubasi, belum ada gejala klinis. Yang nampak kerusakan sudah terjadi pada sel hati. Ada fase prodromal yaitu fase preikterik, terjadi sindroma flu fase kuning, fase penyembuhan. Jadi ketika kuning langsung turun ke fase penyembuhan. Kenapa teman-teman harus tahu ini? Supaya nanti ketika menemukan kasus-kasus hepatitis penuh kehati-hatian. Dan yang kedua, tahu apa produk yang kita berikan. Selanjutnya, jadi pengobatannya mengurangi rasa sakit, panas dan muntah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, menghambat perkembangan virus dan melemahkan aktivitas virus, detoksifikasi, mengatasi peradangan hati dan regenerasi sel hati, ya. Jadi semuanya itu saya selalu ngomong tentang regenerasi. Tapi di awal tadi saya sudah katakan bahwa tubuh ini terdiri dari triliunan sel. Jadi sel itu harus diregenerasi sehingga penyakit degeneratifnya tidak ada. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ya, hari ini yang ditunggu-tunggu tentang produk knowledge yang sangat luar biasa. Win Group mempunyai produk yang unggulan di sini, ya. Dari mulai apa kalau kita bilang palu gada, apa lo mau gua ada. You mau sehat, you deketin dengan Win. Nah, ini produknya ada 6, ya. Produknya ada 6. Kita bahas satu persatu, kita bahas tuntas satu persatu. Silakan, selanjutnya sudah siap? Ya. Kalau kita ngomong tentang keseimbangan, itulah hidup kita harus seimbang. Ya, ngomong tentang keseimbangan, hidup kita harus seimbang. Kalau punya timbangan, ini ke kanan, berat ke kanan, ini akan kita sakit, ya. Kalau kita seimbang, kita akan sehat. Ke kanan ke kiri kita bisa sakit. Yang penting hidup itu hemostatis, seimbang. Selanjutnya, saya sendiri, ya. Oke. Kalau ngomong tentang sakit, biasanya karena faktor genetik atau faktor keturunan. Ada kan yang hipertensi diturunkan, diabetes diturunkan, ya. Itu faktor genetik. Next. Ya, ada cadangan masa lalu, ya, ada keterpaparan racun, kemampuan istirahat, selanjutnya ada gelisah, selanjutnya ada gaya hidup, makanan dan sikap. Nah, ini sebentar, itu yang membuat kita sakit kalau tidak dijaga. Untuk menuju sehat, biasanya kalau udah sakit harus kuratif. Tapi di sini saya menganjurkan kalau untuk menuju sehat, kembalilah ke alam. Itu kembalikanlah ke alam, ke herbal. Apa yang kita makan itu herbal. Kita awal dari herbal, harus kembali ke herbal. Pak Tommy awal dari herbal bukan? Dari herbal. Sperma sama sel telur itu herbal dia. Betul nggak? Herbal, alami nih. Kita makan dari apa yang kita makan, itu yang tumbuh di halaman rumah atau di kebun, itu herbal bukan? Herbal.
Berarti kita harus kembalikan ke herbal kalau mau sehat. Nah di Win ini ada, makanya solusinya Win Group ya, solusinya untuk kita sehat ke Win Group. Selanjutnya, nah ternyata teman-teman untuk menuju konsep hidup sehat itu kita nggak bisa sendiri-sendiri. Organ ini harus berbarengan. Lihat nih, kalau kita lihat di sini ya, di sini nih ibarat nih gear ya. Ibarat gear motor. Oh, nyalain biasa. Nih ibarat gear motor, ya, gear ya. Bener gak sih gear ya? Yeah. Kalau motornya mulut gear kan? Yeah. Nah, gear ini satunya itu rompang, satunya itu rusak. Ini bisa putar nggak? Bisa. Aduh, rantainya tuh gejet nggak bener nih. Satu contoh, kita di dalam tubuh ini punya sistem pernapasan yang kita bahas di anatomi tadi itu. Yeah. Punya sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan itu dibutuhkan nggak oleh tubuh kita? Dibutuhkan. Yang kedua, sistem pencernaan dibutuhkan nggak? Ya. Butuhkan. Sistem endokrin atau hormon dibutuhkan nggak? Butuhkan. Sistem sirkulasi darah dibutuhkan. Sistem kekebalan tubuh dibutuhkan. Sistem urogenital atau perkemihan atau buang air kecil dibutuhkan. Sistem saraf dibutuhkan. Sistem gerak dibutuhkan. Satu sistem rusak bermasalah semua. Satu contoh, sistem pencernaan, buang air besarnya 3 hari sekali bahkan seminggu sekali. Pernapasannya bisa terganggu nggak? Ya. Keganggu, kembung. Ya. Bisa sesak nggak? Sesak. Ini berkesinambungan. Berkesinambungan ini harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita harus belajar bagaimana konsep tubuh. Siapa yang mengajarkan? Ya Anda semua sebagai konsultan di Win. Anda semua sebagai yang namanya motivator di Win. Anda semua sebagai duta-duta kesehatannya Win. Nah ini bukan hanya jalan, gak ada edukasi. Kapan kita mau closing harus ada edukasi. Coba ini, slide ini kalau dibikinkan clip chart, bagus itu. Sampai datang, sampai presentasi pakai clip chart. Senang orang-orang tua, ya. Senang anak-anak muda, senang orang-orang yang tidak tahu kesehatan menjadi tahu kesehatan. Nah, Indonesia akan terwujud sehat. Kalau yang merebut kesehatannya ini oleh Win akan sukses. Kan semua orang tahu Win seluruh Indonesia. Orang lain belum melakukan hal itu, Win udah melakukan. Nah, ini teman-teman yang menjadi kebanggaan nanti ketika mengedukasi. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada penunjang untuk kita sehat, Bapak Ibu sekalian. Kita punya alat. Di sini ada terapi sujo atau terapi warna. Nah, ini kan kita punya alat tuh, ada warna-warni dan situ terapi sujo namanya. Terapi sujo ini berasal dari bahasa Korea, di mana kata su artinya telapak tangan dan jong artinya telapak kaki. Sujo. Kalau kita mah refleksi, ya nggak? Terapi refleksi atau terapi biostimulasi, ya itu sama aja ya. Jadi baik dengan warna, pijatan, magnet, biji-bijian, moksa dan lainnya, maka akan menghasilkan gelombang untuk pengobatan. Nah, di alat kita ini ada 2, yaitu dengan tusukan, ya, yaitu dengan warna. Kita ada warnanya, bisa nyalain nggak? Bisa. Pasugeng nyalain, pasugeng. Ya, nanti kita nyalain. Semua udah punya mungkin ya alatnya. Ya, udah. Dan ini alat ini lebih simpel karena dulu satu alat dua di sini udah disatu-satuin. Ya, keren, lebih simpel. Ya, pemeriksaannya tersendiri. Untuk pemeriksaan kayaknya hari ini untuk pembahasannya panjang, nggak bakal bisa hari ini ya. Karena ini membutuhkan waktu yang lama untuk membahas tentang alat kita untuk pemeriksaan. Kita di alat dulu. Nanti lain waktu kita bahas secara terperinci ya. Ini mungkin hari ini kita akan mempresentasikan pembukaannya, karena gimana pun kita harus tahu dulu nih fungsi alat. Nah,
Sujo atau refleksi yang kita berikan ini ada dua. Pertama yaitu dengan tusukan atau refleksi. Ya. Ini warnanya ini bisa berubah-ubah. Ini udah tuh, ini rada sangat, ya. Ini rasa hangat ada berubah-ubah warna. Ya. Ada warna merah, ada warna biru. Ini masing-masing warna ini berbeda, ya, khasiatnya berbeda. Ada yang sifatnya tonification, meningkatkan, ada yang sedation, menurunkan. Nanti saya kasih tahu tonification itu apa, sedation itu apa, ya. Nah, ini bisa, ini kalau di akupunktur namanya L4 large intentis. Jadi untuk usus besar di sini. Ini usus besar. Ini usus besar. Ini pencernaannya apanya di sini. Yang paling bagus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya katakan pakai manual kita dulu sampai supaya ada berasa, untuk menghilangkan jarumnya baru kita punya alat. Jangan langsung pakai alat. Ya, jadi nah efeknya kan enak, beda. Ini Efeknya beda. Nah, nanti sambil dimain-mainin suhunya ya. Ini nih Profesor Arif nih yang bikin nih, luar biasa. Coba nanti balikin ke sini, ya. Nanti kita belajar Bapak Ibu sekalian, gambaran tangan kita menggambarkan organ tubuh kita kayak ini nih posisinya. Ini tengah kepala sampai tengah kemaluan kita. Ini tangan, ini kaki. Kepala, tangan, kaki. Ya. kaki. Ini kepala, ini tangan, ini kaki. Ya kalau ada keluhan di kaki ya udah sebelah sini. Keluhan di tangan ya udah sebelah sini. Keluhan di bagian tengah ini. Jadi organ itu kan ada organ sebelah kanan, ada organ sebelah kiri, betul nggak? Ginjal di sebelah kanan ada, ya kan? Skrotum sebelah kanan, kaki kanan, apalagi liver kanan, paru-paru kanan. Ya organ di kanan, organ di kiri. Ini untuk simpelnya ya, untuk teman-teman. Ya. Jadi kalau mau di kanan ya di kanan, di luas-luas aja. Nah, adapun alat yang selanjutnya setelah direfleksi, ya, setelah pakai kita punya di pertama-tama kita ini dulu stimulasi dulu dengan manual. Boleh ya kayak gini ya, sama seperti di kaki tadi ya, dengan manual gitu. Sampai ke atas ini sampai sini. Kalau mukanya agak nyengir-nyengir berarti sakit, kendori dulu kita. Sampai ke atas, balik lagi sini di blok namanya darah. Nah fungsinya blok ini supaya ketika kita ada efek ngeblok, kan nggak ada aliran darah, dilepas ada aliran darah. Lepas ada aliran darah, supaya dia memecah penyumbatan yang ke tangan. Dan ini meridiannya meridian jantung. Ya boleh 3 kali atau 4 kali sampai ke atas. Lalu setelah itu mulai boleh pakai kenyamanan. Ini terapi sujo, terapi warna dan terapi pijatnya. Ya boleh ke sini, boleh ke sini. Boleh agak keras, nanti boleh sambil komunikasi. Oke teman-teman udah melakukannya. Nah kasus-kasus diabetes biasanya kan ujung-ujung jarinya suka kesemutan ya. Distimulasi aja lebih lama. Ya singkatnya ya, terus tarik ke atas. Ini harus dibuka tangannya. Ya. Ini boleh digunakan di bagian apapun yang bisa di roll ya. Kalau ada yang sumbat atau ada yang grenjel nggak rata, ini boleh agak distimulasi. Udah nggak belum ya? Ya sama contoh kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau supaya ada efek terapi, dari kesini ya, supaya ada efek terapi sebetulnya bisa before after. Misalnya sebelumnya kita terapi dulu, pijat-pijat kayak kita kayak gini ya. Ya, setelah itu kita roll. Bisa
bisa beberapa kali. Setelah di roll, pijit lagi, bisa sampai 5 kali boleh, ya. Sampai badannya itu lentur, nyaman. Maka itu perlu cukup kesabaran teman-teman. Target boleh, tetapi efektivitas yang harus diutamakan. Kenyamanan ya. Iya, kenyamanan. Karena kalau orang udah nyaman, orang udah diajak komunikasi udah enak. Ya, jadi beberapa kali ya, pijit roll. Ya, jadi jangan sampai, menurut saya kalau langsung di roll orang efektifnya juga nggak terlalu, lebih baik pijit dulu, relaksasi kayak tadi udah diajarin, baru roll, ya, terus pijit lagi, baru roll, terakhir misalkan 2 kali pijit, 2 kali roll. Terus kalau hanya 1 pijit 1 roll nggak terlalu berasa. Iya. 2 kali pijit, 2 kali roll, 2 kali kiri kanan ya, terus kaki pun sama, terus tulang belakang sama, leher sama, pokoknya yang bisa di roll aja. Ini 2 kali pijit, 2 kali roll, supaya nanti teman-teman punya standar, ya punya standar. Jadi teman-teman win itu udah tahu nih, oh 2 kali pijit, 2 kali roll. Itu sih masukan dari saya, biar kenyamanan. Semakin Anda memijit lama, semakin enak, semakin berkomunikasi, semakin tinggi tingkat closingnya. Makanya apa yang saya ajarkan tadi itu ya baru standar pengajaran, yang nanti bisa upgrading lagi. Itu teman-teman bisa bisa mengeksplor apa yang diajarkan hari ini. Dan kuncinya apa? Pede, percaya diri aja. Pede, kita itu menjajakan sesuatu yang baik untuk dia sehat gitu. Jadi jangan malu-malu untuk kita konsep sehat. Ya, insya Allah ketika mau bertanya ke saya silakan. Jadi kalau ada orang-orang yang bertanya, mau dokter ke, mau profesor, bertanya tentang herba, bertanya tentang terapi ini, boleh nanya ke saya. Ya, karena orang itu tidak boleh menjas sesuatu dibilang tidak bagus kalau dia belum belajar. Iya, betul. Jangan. Dia ngomong so tahu gini-gini tapi dia belum belajar. Harus belajar dulu baru komentar gitu. Nah, itu yang paling bagus. Ya, ini keren alatnya teman-teman. Tapi kalau tidak difungsikan dengan baik nggak keren. Jadi harus pas fungsinya. Nah, lalu tadi ini udah ya represi. Saya di kaki. Di kaki pun sama. Tadi udah diajarkan sama saya. Saya kalau kita boleh dia nyender pasanya, yang penting dia nyaman. Pijit-pijit dulu ya. Setiap yang mau diaplikasikan kita stimulasi dengan alat sujud kita ini harus dinyamankan dulu ya. Nyamankan boleh kayak gini, dinyamankan boleh kayak gini ya, nyamankan boleh kayak gini, sekali-kali itu tarik nggak apa-apa, biar dia ada efek relaksasi aja. Nah lalu ini ada efek panasnya kan, dirilekkan. Pak, tahannya Pak ya, ini untuk bagian kepalanya Pak, ya kayak gitu ya. Ya seperti itulah, makanya nanti dimainin rasa hangatnya, karena kalau ini kan memang tumpul ya, tapi dia yang digunakan hantaran panasnya ini, biar dia di point, biar dalam meresap panasnya. Nah, sifat panas ini kan vasodilator. Jadi vasodilator tuh melebarkan penampang pembuluh darah. Fungsinya kayak gitu. Ini boleh juga di sini tadi, kan enak kan? Kayak gini ya, pijit-pijitin kayak gini. Apalagi teman-teman atau klien-klien yang punya kasus diabetes, hati-hati ya. Kalau kasus diabetes, dia udah neuropati, walaupun ditusuk, walaupun dipanasi segimana pun nggak berasa. Itu hati-hati, nanti ujung-ujung kebas atau kebal, ujung-ujung bisa luka. Hati-hati teman-teman, harus siasain. Nah ini dipijit. Dan kemana-mana kalau bisa bawa minyak supaya lentur. Minyak apa itu? Zaitun? Minyaknya itu boleh ya. Jadi upayakan teman-teman, karena kita bergerak di bidang jasa pelayanan, jadi emang harus baik ya, supaya orang nanti berkumpul, mau di satu orang, mau di perkumpulan, mereka akan panggil kita lagi karena kebermanfaatan kita gitu. Jadi kebermanfaatan ini kita nggak usah nyari customer jauh-jauh, yang terdekat pun kalau udah jadi manfaat dia kan balik lagi gitu. Itu sih menurut saya. Oke, kita lihat di produk mana ini. Produk ini Pak. Yuk kita di produk. Oke, sini. Oh itu.
Ya ini boleh nanti slide-nya diminta aja ya. Ya, blood fit. Slide-nya boleh diminta karena ini waktu menunjukkan 4:15. Karena bulan puasa, nanti boleh kita sesi tanya jawab ya. Selanjutnya, blood fit. Blood fit ini dari kata blood kali ya, darah. Ya, dari kata darah. Selanjutnya. Ya, betul. Kayak gini aja. Selanjutnya. GL. Ini nggak bisa sih. Nah, Oke. Jadi kalau di herbal ini teman-teman harus paham. Herbal ini awalnya dari simplicia. Simplicia itu bisa diambil dari daun, batang, akar, buah, kulit, itu namanya simplicia. Nah, simplicia ini dibawa ke pabrik, dibersihkan dulu sebelum ke pabrik, setelah itu dihaluskan menjadi serbuk namanya. Setelah serbuk diformulasi mau jadi formulasi apa? Nah, kita lihat blood fit ini. Ada Ginora Prosambar atau sambung nyawa. Nah, sambung nyawa ini paling bagus untuk penghencar darah atau kualitasnya darah. Itu namanya sambung nyawa. Bahan aktifnya ya. Ya, makanya tertinggi di sini. Kalau ranking 1 di sini berarti secara gramannya yang tertinggi yaitu produk ini bahan bakunya sambung nyawa. Itu sambung nyawa kalau kita tanam Bu, ya itu cepat banget. Ya, dilalap juga enak. Terus bagaimana Pak untuk mengetahui tumbuhan ini beracun apa enggak? Mudah banget. Kalau tumbuhan ini dipetik dan dia bergetah, itu beracun. Tidak boleh dilalap langsung. Tapi harus dikeringkan. Ya, tuh namanya. Yang kedua ada sambiloto. Orang udah kenal lah semua sambiloto. Ini pahit banget dan dia antibiotik alami. Ini sambiloto. Sejarah orang yang kena HIV/AIDS bisa bertahan yaitu dengan sambiloto salah satu. Di Indonesia banyak sekali. Ya, ini ada sambiloto, ada daun dewa, ya, ada pasak bumi. Nah, ini sebetulnya blood fit ini karena ada pasak bumi dan sambiloto berarti bagus juga untuk kasus diabetes. Kenapa di sini ada disajikan sambiloto dan pasak bumi? Karena ketika ada diabetes, otomatis darahnya menjadi pekat. Makanya ini perpaduan yang sangat bagus. Satu juga ada bagus untuk kolesterol, yang kedua juga pelemakannya, yang kedua juga bagus untuk diabetes. Makanya saya katakan tadi kan, ketika darah ini pekat karena 2 faktor, karena kolesterol atau karena gula. Ini blood fit sudah bagus. Aman digunakan untuk semua orang, aman. Ini sangat aman. Makanya blood is life, darah itu sumber kehidupan. Jadi kalau ketika mau sehat, kualitas darah kita harus diperbaiki. Ini ya teman-teman ya. Kalau untuk produk knowledge ke dalamnya tentang ingredient, bahan baku dan sebagainya, ini bisa nanti di upgrading kalau mau lebih dalam. Ya kalau mau lebih dalam. Ya. Untuk pencegahan 1 kali 3 kapsul. Kalau hitungan ini, berarti kalau minum berapa nih? Kalau 1 kali 3? Ya, 3. Ya, benar. 3. Jadi teman-teman harus tahu, kalau 1 kali 3, belakangnya itu kapsul. Depannya itu berapa kali diminum? Ini internasional, ya. Indonesia seperti 1 kali 3 berarti sekali minum 3. Sekali minum 3. Kapan paling baik ini diminum? Sebelum Jam berapa? pagi. Jam berapa? Biasanya Nah. Kalau orang stroke itu bangun tidur. Kalau hanya 1 kali 3 paling bagus diminum sebelum tidur. Resiko orang kena stroke kapan? Bangun tidur. Kalau paling efektif, ini bisa pengobatan 2 kali 3 kapsul karena dia pencegahan bagus sebelum
tidur. Biokapabilitasnya, maksudnya penyerapannya. Itu bangun tidur, dia enak dan dia akan beli lagi. Oh, jadi ini sebelum. Kenyang darah. Kalau pengobatan yang sudah sakit. Nah, ini ada lagi pengobatan 2 kali 3. 3 pagi, 3 siang, 3 sore atau malam sebelum tidur. 2 kali pagi sore. Diminum 1 jam sebelum makan. Benar, karena produk-produk herbal paling bagus masa penyerapannya sebelum makan. Akan tetapi bagi teman-teman yang punya mah kronis, ya nggak? Atau GERD, itu nggak nyaman masuk yang mentah-mentah kan, termasuk serbuk. Itu setelah makan silakan. Ya, setuju nggak? Kalau 1 kali 3 tuh malam sebelum tidur, itu bangun tidur pasti enak banget. Endingnya apa sih sebetulnya produk ini? Repeat order. Merasa enak, merasa nyaman gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang wah produknya bagus tapi wah bombardis dengan sistem, tapi nggak pernah produk knowledge-nya itu diangkat. Padahal yang menghidupi perusahaan itu siapa? Produk loh. Sistem jalan bagus, tapi kalau produk knowledge-nya itu lebih jago lagi, wih di repeat order tuh. Ya, nyeblat gitu. Ya. Oke. Bu, bisa ke depan nggak? Ibu siapa namanya? Senia. Iya, coba dong kesini. Nih, saya udah kenal lama, ibu yang hebat, siapa yang gak kenal beliau. Kira-kira nih ada nggak kesaksian tentang blood pit ini sih? Ada. Boleh, pegang boleh. Gimana? Oke, karena saya pengalaman di lapangan dan sampai Lagi. sekarang masih di lapangan, dan saya punya pengalaman ketemu pasien. Kebetulan pasien itu stroke 3 tahun. Ya. Kebetulan pasien itu stroke 3 tahun, ibu-ibu sudah di kursi roda, nggak bisa jalan. Oke. Nah, ketika saya datang, saya cek Ya. dan saya kasih produk. Kalau saya kasih produknya untuk penyembuhan 3 bulan. Wis. Jadi closingnya platinum lah 10. Oke. Nah, dan Saya tanya. Kenapa harus 3 bulan? Ini harus saya nih, nanti saya kasih tahu saya ini. karena kalau stroke itu kan istilahnya dari darah juga ya. Stroke Yes. itu kalau di rumah sakit pun penyembuhannya lama. Yes. Jadi kalau saya penyembuhan 3 bulan aja. Benar. Ya, padahal dia 3 tahun kuncinya, tapi dia benar. Tadi apa kuncinya? Setiap 90 hari sekali darah kita regenerasi sel. Berarti tepat 3 bulan. 3 bulan. Jadi bagus tuh. Jadi kalau kita, kenapa harus 3 bulan? Iya Pak, Bu, karena setiap 90 hari sekali, 90 hari sekali kita itu darah kita regenerasi sel. Jadi efektifnya kalau untuk kuratif atau pengobatan 3 bulan sampai 6 bulan. Iya. Bagus gitu. Siap, terus. Keren. Nah lalu kalau nggak salah sebelum 1 bulan setelah closing, Yes. anaknya WA saya, Iya. Bu, terima kasih. Ibu saya sekarang sudah bisa berdiri dan berjalan, dan video ibunya dikasih ke saya. Wah. Dari anaknya. Alhamdulillah. Walaupun masih pakai tongkat, Oke. ya namanya juga stroke kan nggak mungkin langsung normal. Yes. Ya, setidaknya ada perubahan. Yeah. Dari tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan pakai tongkat sudah bisa, ada perubahan banyak. Luar Itu biasa. belum 1 bulan Pak. Tepuk tangan dulu. Terus saya mau tanya nih ke Ibu nih. Boleh dong kasih bocoran buat rekan-rekan yang lain? Boleh. Produknya apa aja yang dikasih? Produk all fit, 3 blow fit, 3 cold fit, 3 jaw fit, Waduh, terus? dan stipper 3. Udah keren itu. Sehat kan dia. 4. Terapinya apa yang diberikan? Yang Itu kan saya- produknya yang diminum. Terapinya apa? Terapinya ya sujo yang Yang tadi. dari kaki apa semua yang penyumbatan itu dibongkar sama kita. Berapa lama? Seminggu atau berapa? 10 hari sekali perjanjiannya. 10 hari sekali. Oh, Iya. tadi Ibu apa yang namanya ngapelin ya? Iya ngapel per Oh, 10 hari. ngapel. Nah pas 10 hari itu kami terapi. Sebelum kami datang, anaknya sudah WA ke saya, katanya alhamdulillah terima kasih, mengucapkan terima kasih sama saya bahwa ibunya sudah bisa jalan. Amin. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, ternyata produk Win ini bekerja. Iya. Produk Win ini berbicara bukan hanya placebo, iya nggak?
Iya. Ditambah lagi dengan terapi yang ibu lakukan dengan keikhlasan pastinya Iya, terapinya ya. Keren. Makasih banyak Bu. Iya. Nah itu teman-teman ya, ternyata satu paket yang diberikan all ya, dengan all produk yang luar biasa, produk yang diberikan pun selama 3 bulan. Tetapi ingat loh, pengobatan yang namanya stroke itu bisa bertahun-tahun. Iya. Ini dengan 3 bulan kalau dihitung kira-kira berapa rupiah sih? Kalau tadi Kalau 3 bulan 3,5 juta. ya, cuma 3,5 juta sudah ada perubahan. Coba kalau di fisioterapi sekali datang berapa? Iya nggak? Iya. Nggak dapat produk. Nah itu teman-teman, dengan 3,5 juta ini bagi orang yang sakit pengen sembuh, murah lah, murah banget ya. Tapi kalau udah sakit, bisa jual rumah, jual mobil. Rumah sebulan. Oke, lanjutkan. Setelah blood pit, apa sih keistimewaan kita punya produk? Green Lasus, bahan aktif yang digunakan. Ya, ini ada kurkuma atau temulawak. Ya, yang selanjutnya ada daun ungu, daun senna. Ya, ini biasanya Green Lasus ini bagus untuk apa Green Lasus? Green Lasus. Betul nggak? Untuk pencernaan, untuk digestive system. Ambil ya. Temulawak, yang tertinggi temulawak. The bestnya untuk hepatoprotector. Apa itu? Untuk memproteksi liver. Oh. Makanya nih anak yang kurang makan, yang punya keluhan di liver, yang keluhan di pencernaan, yang nggak nyaman di dalam buang air besar dan sebagainya, kasih Green Lasus. Cara minumnya gitu ya? Ya, ini ada cara minumnya. Pencegahan 1 kali 3 kapsul. Kapan diminum? Sama malam sebelum tidur kalau pencegahan. Supaya pagi-pagi itu senyum aja keluar sendiri. Buang air besar. Dan waktunya istirahat liver tuh di malam hari. Makanya dia ada temulawak yang sangat tinggi ya. Pengobatan 2 kali 3 kapsul. Tapi untuk yang namanya takaran saji atau dosis ini individual ya. Tergantung nanti teman-teman di lapangan ketemu kasus. Ini hanya guide-nya aja, tapi tergantung. Karena menurut saya ini rahasia pengobatan. Tergantung hati kita yakinnya mau kasih berapa ke dia. Karena obat herbal ini beda dengan obat kimia. Kimia ini sudah ada yang namanya uji klinisnya, uji apanya, sehingga dia tahu yang ngasih analgetik ya udah untuk menghilangkan rasa sakit, udah hilang tuh analgetiknya. Kalau ini dua sebenarnya perannya, peran dari produk dan peran dari sugesti kita yang memberikan. Jadi keyakinan kita berapa. Tapi kita udah ada guide-nya berapa. Oke, Green Lasus ini buat pencernaan, lebih ke digestive system. Selanjutnya, bahan aktif yang digunakan. Ada di sini ada Green Jovit, pastinya dia untuk perselian atau muskuloskeletal. Ya, buat sendi, buat otot, buat tulang, betul nggak? Nah, ini muskuloskeletal. Ada Jelly Gamat. Udah tahu lah gamat ini dia selain kayak kalsium ya, kayak untuk pertulangan-tulangan. Nah ini jelly gamat ya. Terus juga ada kolostrum. Siapa yang nggak kena kolostrum juga bagus untuk yang namanya untuk regenerasi sel dan sebagainya. Ada mahkota dewa, ada mengkudu. Mengkudu juga sangat bagus, mahkota sangat bagus. Mengkudu ini kayak akan antioksidan ya. Ada sidaguri, ada ganggang hijau. Ganggang hijau itu lebih ke spirulina. Bagaimana dia bagus sekali untuk yang namanya serat ya, spirulina itu. Selain zincnya tinggi dan sebagainya. Nah ini bagaimana Joyfit ini bisa bekerja? Salah satunya produk Jovit ini ya. Produk Jovit ini bisa bekerja harus dengan terapi-terapi juga. Satu contoh misalkan dia ada keluhan di kaki, pokoknya keluhan apapun itu badannya harus direlaksasikan. Keluhannya misalnya bengkak, cukup dengan ambil air garam, diangatkan, direndamkan di rumah ya, sambil digerak-gerakkan supaya pembuluh darahnya melebar. Nah ini bisa dikonsumsi 1 kali 3 kapsul, pengobatan 2 kali 3 kapsul. Kalau hanya pencegahan ini bisa digunakan kapan? Malam juga sebelum tidur ya, malam sebelum tidur. Selanjutnya ayo. Boleh nanti ada pertanyaan tentang produk, karena kita akan sharing. Oke.
Stevia, bahan aktif yang digunakan ada purwacem, jahe dan kunyit. Udah jelas. Ini buat stamina. Pria. Stamina pria. Boleh buat wanita? Boleh. Stevia ini. Nah ini purwacem ini bahan baku untuk stamina pria. Jahe juga sama. Karena kenapa? Sifatnya vasodilator, dia panas. Ya, kunyit diseimbangkan tuh. Ada purwacem, ada jahe, ada kunyit untuk melindungi livernya. Ya, biar melindungi lambungnya juga. Karena ada orang yang nggak bisa makan jahe ya kalau ada lambungnya tinggi. Ini udah diseimbangkan. Ini keren banget di produk. Kapan dikonsumsi? Nah ini juga dikonsumsinya nih. Ingat, ini tidak hanya buat stamina untuk seks doang, tapi benar-benar buat stamina. Tergantung kan, kalau saya kan tergantung pikiran kita kan. Ini mau arah mana? Apa buat emang stamina seharian atau emang untuk stamina di tempat tidur? Tergantung kita mau arahkannya kemana. Ya selanjutnya. Nah ini ada kolpit, bahan aktif yang digunakan. Ya, ada temulawak, ada pegagan, ada sambung nyawa, ada temu rapet, ada rumput mutiara, ada daun mimba. Ini buat apa? Untuk lambung. Ini sebetulnya ini bisa digunakan untuk lambung, ya, ada tumbaknya. Pegagan juga bagus untuk orang pikun. Ya, jadi untuk orang-orang yang pengen cerdas dan pegagannya urutan kedua. Ada sambung nyawa juga aja bagus untuk jantungnya. Ada temu rapet, udah ngerti lah kewanitaan ya. Ada rumput mutiara juga untuk wanita. Ada daun mimba ya. Ini sebetulnya kolfit ini tidak hanya digunakan untuk apa tadi? Lambung, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Makanya ini diseimbangkan, dia khusus untuk lambung, makanya di sini ada kurkuma yang diutamakan. Ya, karena lambung ini juga kalau lambung yang nggak beres, sistem dalam tubuh nggak akan beres. Makanya sumber pertama dari kita punya permasalahan di lambung. Makanya disinilah di antara produk-produk Win ini yang terbanyak bahan bakunya hanya di COVID, betul nggak? Ya, selanjutnya di bitter. Siapa yang nggak kenal yang namanya pare? Kalau IB itu insulin dari binatang, binatangnya saya nggak sebutkan. Kalau IP itu insulin dari pare. Jadi ternyata pare ini punya insulin. Nah disinilah hebatnya Win Group punya salah satu produk unggulannya juga untuk diabetes, bahan bakunya dari pare. Ya, jadi insulin pare ini insulin alami selain IB, insulin dari binatang. Oke? Selanjutnya. Nah ini untuk terapi-terapinya mungkin tidak hari ini, karena menurut saya ini bisa slide-nya minta Pak ke Pak Prana, karena ini harus praktek ya, harus langsung praktek. Nanti kapan waktu kita akan praktek. Silakan kita buka sesi tanya jawab dari mulai anatomi, patofisiologi ke terapi tadi ya, ke produk. Kita gabungkan dalam bentuk pertanyaan dari anatomi, fisiologi, praktek dan produk ya. Dan semuanya itu dapat untuk supaya teman-teman mudah sekali menjalankan bisnis ini dan memudahkan closing di lapangan. Yuk, silakan yang mau bertanya. Dari Kusuma. Ini dari Palembang, saya Feby. Mau bertanya, Be. Ya. Saya punya pasien memang masif aktif yang sudah kurang lebih 2 bulan, masuk 2 bulan. Siapa namanya? Dan pasien saya ini sudah rutin konsumsi pertama, artinya belum selesai untuk sebulan. Dia stroke baru 2 bulan, tapi setelah konsumsi banyak yang dirasakan perubahan, mulai dari untuk aktivitas sehari-hari, pergerakannya dia sudah mulai merasakan bahwa yang kayak tremor dan kurang lebih untuk turun dari kursi roda itu sudah bisa menapakkan kaki dan berjalan dengan bantuan. Padahal sebelum tidak bisa sama sekali, Be.
Nah, dan ini karena dia rasakan begitu bagus produk yang dia konsumsi, jadi dengan saya juga selalu fokus 10 hari sampai 20 hari untuk terapi. Banyak lagi juga yang dirasakan perubahan sampai anaknya juga sampai bingung. Jadi berapapun produk saya kasih dari saya tidak pernah dia menolak, bahkan sekarang dia stok mungkin sudah untuk bisa sampai 8 bulan. Wih, luar biasa. Ya. Namanya siapa ya? Jadi yang mau saya tanya, usianya kurang lebih 62 tahun. Oke. Terus saya juga agak khawatir deh, apa tidak masalah karena saya kemarin kan naikkan dosisnya jadi 22 untuk Bluefit 2. Terus untuk stipernya juga 2. Tapi yang lainnya sisa itu satu-satu. Dia paket lengkap, Be. Iya. Apa tidak masalah, Be, kalau misalnya saya kasihkan seperti itu? Iya. Kalau untuk nyetok obatnya dia sampai udah banyak banget, udah 8. Iya. Sekali ngambil paket lengkap. Iya, nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah ya, bisa pulih, bisa sembuh. Aman sih sebetulnya, produk kita aman. Yang penting jangan berlebih. Yang penting harus diimbangi dengan minum air, ya, air putih terutama air. Ini dari mana ya tadi? Dengan Mbak siapa? Namanya nggak ada. Nama siapa? Videonya keluarin. Iya. Oh iya sih, oke, besar. Oke, Mami, thank you. Oke. Nah, begitu. Ya, intinya produk kita aman. Yang penting kita cara mengedukasinya, ya, cara pemberian produknya. Tadi aman loh, tadi diberikan 1 atau diberikan 2 kali 2, itu aman, bagus. Dan itu dipulihkan yang sangat luar biasa. Yang penting di maintain. Maintain ini ibaratnya diapelin, Mbak. Ya, jadi kalau orang tuh after sales-nya bagus, ya di WA, ditanyain kabar dan sebagainya, itu paling bagus. Produknya udah 8 bulan stok ya. Wih, luar biasa. Tapi ingat ya, jangan sampai dia nggak minum ya, tetap harus dikawal. Oke, keren, sukses ya. Silakan, Medan. Boleh kan? Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar suaranya ya? Dengar, bagus. Dengar, Be. Dengar. Silakan, Medan. Dengan siapa? Saya Regina Pinkan, Be, dari Medan. Siap. Jadi mau nanya nih, Be, saya sendiri kemarin punya pasien itu sakit ginjal mengecil, Be. Itu sementara usianya sudah 80 tahunan. Jadi kira-kira, Be, itu sakit ginjal mengecil itu karena apa? Dan lebih bagus dosis apa kita kasih, Be, yang lebih banyak dibanding obat komplit? Karena kan kalau usia 80 tahunan, Be, kita kasih dosis yang tinggi kan tubuhnya nggak mampu tuh kayak menyerap dosisnya tadi. Iya, thank you. Ada 2 faktor ginjal mengecil tuh. Pertama, karena dia insufisiensi renal, jadi ketidakmampuan ginjal atau gagal ginjal yang cuci darah dia akan mengecil. Nah, yang kedua karena faktor usia. Jadi kalau faktor usia itu ada penurunan fungsi organ, mungkin dia penurunan fungsi organnya lebih cepat di ginjal dia mengecil karena usia kan 80. Produk yang diberikan ya, kalau emang dia usia 80 tahun bisa 2 atau 1 produk. Blood pit itu harus diberikan. Ya, itu aja. Yang Udah paket komplit, Be. paket komplit lebih baik. Berapa produk? Oh, saya kasih 5. 5. Cuman kemarin saya kasih dosis 2 kali 1, dia tubuhnya nggak mampu, Be. Ya udah, nanti dikurangin dulu. Sakit semua. Ya, kasih blood pitnya dulu. Misalnya blood pitnya kamu kasih misalnya 2 kali 1. Ya, 1 pagi 1 sore. Ya, nanti yang lainnya sama. Misalnya 1 pagi 1 sore. Nanti siasatin jam 9 sama jam 3 produknya apa lagi. Jadi siasatin kayak gitu supaya produknya semua keminum. Nah, semuanya ada 5 produk kan? Ya kan, 5 produk. Misalnya 5 produk kita minum nih supaya ada efek terapinya juga. Blood pitnya 1 pagi 1 sore. Nanti jam 9 produknya apa ya? 9 sama jam 3. Nah, nanti ada lagi nih jam 11 sama jam 2. Gitu caranya. Ya, jadi main-main di jam waktu. Jam waktu itu selangnya bisa 1 jam sampai 2 jam. Supaya masa penyerapan atau biokapabilitas produk ini ada gitu. Ya. Jadi emang dengan siasat bagaimana dia tercover semua supaya sehat, tidak boleh sekaligus juga karena penyerapan masing-masing kan berbeda. Yang penting minum air putih hangatnya cukup dia. Ya. Gitu aja sih.
Ya untuk herbal sih sebenarnya. Oke, Be. Nah, oke. Terapi dingin. Iya. Kisaran. Ada lagi? Dari mana yang belum? Kisaran. Assalamualaikum Be, mau nanya. Dari mana? Nama, darah. Nama dan asal yang mau nanya. Dari kantor Serpong. Yes, Serpong. Namanya. Nama-nama. Nama Jaya. Oh. Jaya. Kang Jaya. Siap, Mbak Imran, Mbak. Jaya, kan bisa Jaya. Gini Be, mau nanya, kan saya punya pasien, itu udah dikasih resep ini komplit, tapi itu yang nggak diminum stipper, dia itu sakitnya asam urat. Ya. Nah, ketika 1 hari 2 kali diminum enak, tapi setelah 3 hari marah, ini kakinya semakin membengkak. Ya. Itu karena kelebihan dosis atau gimana ya Be? Enggak, itu ada namanya healing crisis. Jadi menurut Dr. Law of Cure ya, bahwa kesembuhan ini yang akan muncul semua simptomnya akan keluar semua. Ya, paling healing crisis itu prosesnya paling lama itu 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Ya, dikasih ini enggak Jovit enggak? Iya, dikasih semuanya. Dikasih semuanya. Cuman Jovitnya itu saya kasih 2 kali 2. Jovitnya 2 kali 2. Menurut saya coba aja seminggu itu lebih konsentrasi di blood pit sama Jovit. Ya, Jovitnya 3 kali 3 untuk peradangannya. 3 kali 3. Oh, berarti dosisnya yang Jovit Ditambahin dulu. Yang lainnya di stop dulu nggak apa-apa. Jadi walaupun kamu punya produk lengkap, tapi ada keistimewaan yang harus dibelikan untuk penyakit tertentu. Apa dulu nih? Oh, dia di muskuloskeletal, di persendian, perototan, pertulangan, termasuk persarapan, peradangan. Ya, kamu harus main di produk-produk yang berhubungan dengan muskuloskeletal. Ya, itu sih. Ya, nanti mungkin nanti gini. Ya, sama-sama. Kantor siapa ini? Cibinong udah. Kisaran. Ya. Nanti mungkin kesaksian-kesaksian ini bisa bisa dirangkum nanti menjadi regimen, Mbak. Regimen tuh berapa nih dosis yang harus kita keluarkan produk-produk ini supaya nanti punya patokan, teman-teman. Yang kedua, nanti mungkin dari pihak kantor harus bikin namanya question and answer, pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau tadi nih, apakah dari produk ini jadi bengkak? Ini nggak bagus juga. Itu namanya healing crisis, healing proses ya. Jadi kalau kita ngomong iya dari produk itu, nanti nanamnya beda. Waduh, setelah minum produk itu jadi begini. Jangan ya. Kita sebagai leader, kita sebagai health motivator, jangan produk ini yang diutamakan, tapi bisa di stop dulu dengan berganti yang lain ya. Oke, selanjutnya dari mana? Kisaran, mana dari kisaran? Rizka bukan udah tadi. Belum suaranya. Kisaran. Tis Babe, Friska dari kisaran Babe. Friska dari kisaran Be. Ya, siap. Gini. Mau bertanya atau mau Babe, kesaksian? Siap, ya. Ini saya mau bertanya Babe, karena kebetulan saya pun kurang paham gitu. Jadi saya punya pasien kan Be. Jadi ini orang tua, ibu-ibu baru 1 tahun setelah melahirkan, dia nggak keluar lagi itu Babe menstruasinya atau darah kotornya. Terus after kita penyuluhan, kita kan ketemu sama orangnya itu Be. Yeah. Dia mengeluhnya setelah 1 tahun dia pasca melahirkan itu tidak keluar darah kotornya, terus perutnya jadi bengkak. Yeah. Gitu Be. Itu menurut Babe gimana ya, gambaran mengenai penyakitnya gimana, terus produknya yang harus ditekankan gimana Be, gitu. Iya. Terima kasih Be. Sama. Usia berapa ya pasiennya? Usia 32 Babe. Oke. Ada 32 tahun Be. Ya, ada kemungkinan karena faktor hormon. Yang kedua, takutnya ada miom. Kita harus cekkan ke dokter, harus di USG. Nah, kalau produk kita, coba aja paket boleh ya, paket lengkap buat kesehatannya, tapi lebih cenderung ke blood pit dulu untuk darahnya. Blood fit, cold fit. Ya, ya blood pit, cold pit itu juga bagus. Oke. Tapi paketnya udah dikasih lengkap belum?
Bis B kemarin kan dikasih lengkap, cuman B ibarat kata satu bulan itu dia belum merasakan apa-apa gitu loh B. Terus kan kembali lagi saya tekankan ke bagian healing proses. Jadi kan kalau obat herbal kan tidak seperti menggigit cabai rawit. Tapi yang saya tekankan di situ itu Babe, yang pertama stiper, yang Babe bilang hormon. Yang kedua Jovit untuk kalsium bagi perempuan dan juga Blofit gitu B. Tapi memang perubahannya sih B, buang air besar itu kan biasanya B, ibu itu buang air besar 2 kali seminggu. Nah ini Babe kan memang udah mulai rutin tapi nggak setiap hari gitu B. Cuman kalau di bagian perut ini B, dia mengeluhnya kan B jadi kayak sesak. Karena sesak karena perutnya jadi bega begitu. Itu kira-kira bagaimana caranya kita lagi Babe untuk mengkomunikasikan gitu? Gitu loh Be. Kalau produk kan udah emang bagus tadi komposisinya. Yang selanjutnya dikasih ini aja terapi, terutama ambil yang namanya botol air hangat, taruh di bagian rahimnya, yaitu atau dipijit ringan di rahimnya atau tulang belakangnya direlaksasikan. Itu juga sangat menolong untuk kasus-kasus pasien seperti itu. Tapi lebih baik sebetulnya supaya penegakan diagnosa lebih lanjut, cek di USG deh. Saya takut ada massa di rahimnya. Gitu. Cek di USG. Nanti kalau udah ketahuan ada sesuatu, boleh nanti dikonsulkan ke saya. Nanti ada terapi-terapi penunjang selain kita kasih produk kita. Babe, ini nih. Silakan. Ini saya juga mau tanya, Be. Itu kan ceritanya setelah anak kedua, ibu itu kan mengalami hal kayak gitu. Yang saya bilang haidnya tidak keluar lagi. Apa kira-kira ada hubungannya Babe setelah dia melahirkan pertama dia pasang KB? Gitu, ada nggak hubungannya itu kira-kira B? Jadi apa namanya, darahnya itu nggak keluar lagi, darah kotornya? KB ini kan ada macam-macam, ada pil, ada spiral. Saya nggak tahu nih apa KB-nya, kan? Itu juga bisa mengindikan hormon kan. Orang KB itu kan hormonnya nanti sedikit bermasalah. Nah bisa juga karena estrogen. Nah perempuan kan butuh estrogen nih. Nah estrogennya itu kan turun. Makanya kalau mau selain kita ada produknya tadi buat hormon, berikan susu kedelai karena ada kayak kan itu estrogen. Nanti Win punyalah susu estrogen lah. 100 nanti. Itu. Khusus estrogen. Estrogen itu memang sangat dibutuhkan sebetulnya wanita. Bisa aja. Gitu ya, Be. Kacang kedelai deh dulu itu. Kacang kedelai dulu. Peace Be. Makasih ilmunya Be. Sama-sama, insya Allah berkah, bermanfaat.